Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah di awal majlis ini lisan kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat-nikmat yang tidak dapat dihitung oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dengan memuji Allah dan mengakui nikmat itu dari Allah, dan berbuat baik, ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, pada malam Sabtu yang lalu kita sudah menutup kajian kita tentang al-imanu bil malaikah, beriman kepada malaikat. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang rukun iman yang ketiga, yaitu al-imanu bi kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada kitab-kitab ini dapat kita temukan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Muhammad dan orang-orang beriman meyakini kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kepadamu tempat kami kembali. Ayat ini Bapak dan Ibu, surah Al-Baqarah ayat 285 menegaskan iman orang-orang beriman kepada Allah dan malaikat, kitab-kitab dan para rasul. Inilah dasar utama dari Al-Quran, bahwasanya beriman dengan kitab-kitab Allah itu wajib bagi kita. Kemudian Bapak dan Ibu, itu juga dapat kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 136. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitab alladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Maka dapatlah kita ambil di sini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa kewajiban kita beriman dengan kitab-kitab Allah, sumbernya itu adalah Al-Quran, dan nanti akan ditegaskan kembali di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kita melihat kepada hadis Nabi. Tadi dua ayat dari Al-Quran. Kita lihat dari hadis Nabi, hadis yang sering saya bacakan dan saya ingatkan. Hadis ini namanya hadis Jibril. Jadi kalau kita mendengar istilah hadis Jibril, maka yang kita ingat itu adalah kisah di mana para Rasulullah duduk bersama para sahabat. Di antaranya adalah Umar bin Khattab. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berbaju sangat putih, rambut yang sangat hitam, bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Islam, iman, ihsan, dan bertanya tentang hari kiamat. Ketika sudah pergi, Rasulullah bertanya kepada Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Tahukah engkau siapa yang bertanya itu? Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang maha mengetahui. Dan Rasul memberitahu, innahu Jibril, sesungguhnya yang datang itu adalah malaikat Jibril, yang datang yu'allimukum dinakum, yang mengajarkan kalian agama kalian. Nah, ini hadis Jibril. Ditanya tentang Islam, Nabi Muhammad menjawab, Islam, engkau mengakui tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, naik haji bagi yang mampu. Malaikat Jibril mengatakan, sodaqta, betul. Para sahabat yang di sana bingung, ini dia yang nanya, dijawab kok membetulkan. Ditanya tentang apa iman, Nabi Muhammad mengatakan beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, qadarnya baik ataupun yang buruk.
Ditanya tentang ihsan, Nabi Muhammad menjawab, ihsan adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, selama ini kita ada yang mengaji tentang kitab-kitab Allah ini, empatlah yang kita kenal. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran diturunkan kepada Abdul Khalqillah, makhluk Allah yang terbaik ala wajhil ard, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita malam hari ini ingin meluaskan kajiannya sedikit. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dalam kajian tauhid. Nah, ini yang kita sampaikan tadi Bapak dan Ibu. Rukun iman kita ini ada 6. Dan beriman kepada Allah sudah kita kaji, beriman kepada malaikat juga sudah. Nah, ini kita beriman kepada kitab-kitab. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita malam hari ini belajar dari Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nur Az-Zalam. Malam hari ini saya bawa buat Bapak dan Ibu. Karena ini ada buku Nur Az-Zalam Syarhun ala Manzumati Aqidatil Awam. Ini karangan Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau mengatakan dalam kitab ini, wajib bagi setiap mukallaf meyakini adanya 4 kitab secara terperinci dengan namanya, yaitu Taurat untuk Nabi Musa, Zabur untuk Nabi Daud, Injil untuk Nabi Isa, dan Al-Furqan atau Al-Quran untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib Bapak dan Ibu kita meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Cara kita meyakininya ini, ada yang wajib secara terperinci dengan nama-namanya, ada yang wajib secara global saja. Yang wajib kita ketahui nama-namanya ini, kita meyakininya 4 ini. Tapi pada hakikatnya kitab-kitab yang diturunkan Allah itu tidak hanya terbatas pada 4. Cuma 4 inilah yang wajib kita yakini dan kita mengetahui nama-namanya. Taurat Nabi Musa, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitab-kitab yang lain, maksudnya dari kitab yang 4 ini, wajib diyakini secara global, yaitu meyakini bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab dari langit. Allah menurunkan kitab-kitab dari langit. Langit ini Bapak dan Ibu dalam bahasa Arab disebut dengan sama. Makanya kitab-kitab yang diturunkan dari langit itu disebut dengan Al-Kutub As-Samawiyah. Al-Kutub As-Samawiyah. Tapi kitab-kitab yang tidak turun dari langit tapi buatan manusia dan dipakai dalam agama tertentu, maka itu disebut dengan Al-Kutub Al-Wada'iyah, kitab yang diletakkan atau ditulis oleh manusia. Tapi kitab-kitab yang kita yakini ini adalah Al-Kutub As-Samawiyah, kitab-kitab langit. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tadi secara terperinci wajib kita ketahui 4. Selain 4 ini, cukuplah kita yakin kalau memang Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab selain yang 4. Apa nama kitabnya? Tak wajib bagi kita mengetahuinya. Tapi kalau yang 4 ini wajib.
Makanya Bapak dan Ibu, kalau anak kita, cucu kita tak paham, tidak tahu nama kitab-kitab ini, suruh orang itu belajar. Karena wajib mempelajarinya. Nah, namun selain yang 4 kitab ini Bapak dan Ibu, berapa jumlah kitab yang diturunkan Allah? Di sini berselisih pendapat para ulama. Intinya ada 2. Satu tidak menyebutkan angka, satu lagi menyebutkan angka. Satu mengatakan yang tidak ada yang tahu jumlah kitab yang diturunkan Allah kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi ada pula yang berpendapat dengan menyebutkan angka. Informasi yang masyhur bahwa jumlah kitab itu ada 104 kitab yang diturunkan Allah. Ada 104 kitab. Ada pula berpendapat jumlahnya itu adalah 114 kitab. Ada mengatakan 100, ada mengatakan 104 kitab. As-Suhaimi berkata, pendapat yang paling sahih bahwa jumlahnya tidak terbatas pada angka tertentu. Maka dikembalikanlah pengetahuan kita terhadap jumlahnya itu kepada Allah. Allahu a'lam. Tapi ulama-ulama pun mereka berpendapat tentunya ada dalilnya. Cuma mungkin dalil-dalil ini ada yang lemah, ada yang tidak. Jadi ada yang mengatakan 104, ada pula pendapatnya mengatakan 114. Yang wajib kita ketahui tadi nama-namanya cuma 4: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, Bapak dan Ibu, kita ingin melihat ini. As-Suhaimi menuliskan sebuah syair. As-Suhaimi menuliskan sebuah syair yang artinya benarlah kitab-kitab Allah itu. Artinya kitab-kitab Allah itu benar ada. 10 bagi Adam. Nabi Adam aja sudah dapat 10 kitab Bapak dan Ibu. 10 kitab. 60 atau 50 untuk Syith terdahulu. 30 atau 50 bagi Nabi Idris. Nabi Nuh memiliki 20 kitab. Katakanlah untuk Khalilullah ada 30 atau 10. Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalimullah Nabi Musa alaihissalam. Khalilullah Nabi Ibrahim. Khalil itu artinya sahabat, teman Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu teman Allah. Kenapa Nabi Ibrahim digelar dengan Khalilullah? Ada beberapa sebab, diantaranya adalah karena Nabi Ibrahim ini tak pernah makan kecuali dengan tamu. Nabi Ibrahim sangat mengagungkan tamu. Kalimullah Nabi Musa, karena Nabi Musa pernah berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka digelarlah dia Kalimullah. Jadi Nabi Isa Khalilullah, Nabi Musa Khalil, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, kemudian Nabi Isa Ruhullah, dan Nabi Muhammad Habibullah. Kalimullah seperti Tauratnya. Kemudian Zabur bagi Daud dengan berisikan nasihat-nasihatnya. Injil untuk Isa, Nabi kita baginya diturunkan Al-Quran, di dalamnya pahala kita. Maka ada ulama-ulama kita mencoba untuk mengetahui berapa jumlah kitab itu. Inilah di antara hasil dari penelaahan mereka. Nabi Adam itu ada 10 kitabnya. Nabi Syed itu 60 sampai 50. Nabi Idris 30 atau 50. Nabi Nuh 20. Nabi Ibrahim 30 atau 10. Kalimullah seperti Tauratnya, kemudian Zabur bagi Daud dengan berisikan nasihat-nasihatnya. Injil untuk Isa, Nabi kita baginya diturunkan Al-Quran, di dalamnya banyak kitab. Di dalamnya banyak pahala kita. Jadi kitab ini banyak intinya Bapak dan Ibu.
Kitab ini yang kita banyak, kita beriman dengan kitab-kitab ini, 4 yang kita harus ketahui maknanya. Nah, baru kemudian namanya Bapak dan Ibu ada namanya suhuf. Makanya kalau kita baca surah Al-A'la di akhirnya itu suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim wa Musa. Ada namanya suhuf. Jadi kalau suhuf ini adalah lembaran-lembaran, Bapak dan Ibu. Jadi kalau dia masih bentuknya lembaran-lembaran, artinya tidak banyak dia, cuma beberapa lembar saja, itu namanya suhuf. Tapi kalau sudah banyak dia, maka itu disebut dengan kitab. Jadi kita pun wajib beriman dengan suhuf ini. Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki berkata, wajib bagi mukallaf meyakini bahwasanya Allah menurunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa sebelum Taurat. Jadi menurut satu pendapat bahwa Nabi Musa selain menerima kitab Taurat juga menerima suhuf. Walaupun di samping itu ada yang berpendapat suhuf itulah Taurat. Jadi ada kitab, ada namanya suhuf. Suhuf itu kalau kita terjemahkan lembaran-lembaran. Jadi kalau kitab ini dia agak tebal, dia banyak. Tapi kalau suhuf dia sedikit. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Kalau diterjemahkan dalam kitab Quran terjemahan kitab-kitab juga. Tapi pada hakikatnya suhuf ini berbeda dengan kitab-kitab. Jadi kalau bisa kita katakan kalau dah begini bisa kitab lah. Tapi kalau dia masih sedikit, itu namanya suhuf. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir, bagaimana cara kita beriman dengan kitab-kitab? Kita mengatakan bahwa beriman dengan kitab-kitab ini wajib. Malam hari ini saya tak bahas Taurat, Bapak dan Ibu. Saya tak bahas Zabur, tak bahas Injil, tidak bahas juga Al-Quran. Nanti itu insya Allah jika Allah memudahkan saya untuk membahasnya, akan dibahas satu-satu. Taurat, Zabur, Injil, kemudian Al-Quran. Sebagai penutup, bagaimana cara kita beriman dengan kitab-kitab? Ini 3 teks ini saya ambil ini dari tulisan Profesor Dr. Quraisyhab. Beliau itu punya buku judulnya Islam yang saya anut. Di situ dia menuliskan bagaimana sebenarnya cara kita beriman dengan kitab-kitab. Yang pertama beliau katakan, percaya bahwa Allah telah menurunkan keempat kitab itu kepada nabi yang disebutkan. Kita percaya bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab, dan kita percaya bahwasanya di antara kitab-kitab itu Allah turunkan kepada nabi-nabi tertentu, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita Bapak dan Ibu, apa yang mau kita ingkari lagi? Al-Quran mau kita ingkari? Udah ada depan mata kita Al-Quran. Apa yang mau kita ingkari lagi? Buktinya Al-Quran itu coba kita lihat, sangat banyak penghafal Al-Quran, tak ada yang bisa merubah Al-Quran. Ustaz, kami mengingkari Taurat, Zabur, Injil. Kalau kita ingkari Taurat, Zabur, Injil, berarti kita ingkari Quran. Karena di Quran itu disebutkan kitab-kitab, ada Taurat, ada Injil. Kedua Bapak dan Ibu, kita beriman dengan kitab-kitab, percaya bahwa telah terjadi perubahan, penambahan atau pengurangan pada kitab Taurat dan Injil. Nah, yang asli itu sampai ke kita itu Al-Quran. Makanya nanti kita bahas nanti bahwasanya Al-Quran ini dengan kitab-kitab yang lain itu secara penurunannya beda-beda Bapak dan Ibu. Kalau istilahnya dalam kajian ilmu Al-Quran, ilmu Al-Quran ini kajian ini profesor kita yang menulis tafsir inspirasi. Beliau, saya tak salah, profesornya itu di bidang ilmu Al-Quran.
Dalam kajian ilmu Al-Quran itu dibahas bahwasanya ada bahasa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu turunnya jumlatan wahidah, sekaligus turun semua, sekaligus turun semua. Tapi Al-Quran turunnya itu munajjaman atau tadrijian, berangsur-angsur, berangsur-angsur turunnya. Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, baru dari langit dunia kepada Nabi Muhammad lebih kurang selama 23 tahun. Tapi kitab-kitab dahulu itu sekaligus. Makanya Al-Quran ini Bapak dan Ibu banyak penghafalnya. Sejak turun sudah banyak penghafalnya. Sehingga tidak ada terjadi kesalahan dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu, ketika kami dulu kuliah dalam pelajaran seputar syubhat haulal Quran, masalah syubhat yang samar-samar atau tuduhan-tuduhan terhadap Al-Quran, banyak orang yang mencoba mengkritik Al-Quran ini dari segi bahasanya, dari segi nahwu sorobnya, dari segi keilmiahannya. Banyak yang mencoba, tapi tak ada yang berhasil. Sehingga memang Al-Quran inilah yang kitab yang benar-benar terjaga sebagaimana kehendak Allah. Sedangkan kitab dahulu turun sekaligus. Sehingga dalam Al-Quran dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya kitab Taurat sama Injil itu banyak terjadi perubahan, penambahan, pengurangan. Perubahan, penambahan, pengurangan. Dan contoh Bapak dan Ibu, saya dulu pernah mengajar di pesantren untuk santri kelas 6, itu pelajaran ilmu muqaranatil adyan, ilmu perbandingan agama. Di situ dibahas bahwa Injil yang pertama itu, ya hukum makan babi itu haram. Cuma nanti ada berubah. Yang haram itu babi hutan. Kalau yang bukan babi hutan tak haram. Jadi ada perubahan dalam keyakinan kita. Tapi kalau kita tanya dalam keyakinan mereka, ya tidak ada perubahan. Itulah Injil yang asli. Itulah Taurat yang asli. Ini kan dalam keyakinan kita, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dalam Al-Quran, bahwasanya terjadi perubahan, penambahan, pengurangan di dalam kitab Taurat dan Injil. Dan ini kita yakini bahwasanya memang itu sebagaimana yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Enggak ada perubahan tuh. Taurat itu murni begitulah dia. Injil itu berarti tak betul iman kita kepada kita. Karena ini satu kesatuan iman kita itu. Kita meyakini Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab. Di antara yang wajib kita ketahui namanya yang 4 itu. Kemudian yang kedua, kita yakin bahwasanya Al-Quran lah yang tidak terjadi perubahan, sedangkan Taurat, Injil terjadi perubahan, penambahan dan pengurangan. Nah, kemudian ketiga, keyakinan kita adalah teks Al-Quran dipelihara oleh Allah. Kamilah yang menjaga Al-Quran, kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah. Wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang menjaganya. Maka dijagalah Al-Quran ini. Banyak para penghafal Qurannya, sehingga dalam masa berapa lama, hampir 15 abad Al-Quran itu yang di tangan kita sekarang, begitulah Al-Quran itu turun dahulu. Tak ada perubahan sedikit pun. Teks Al-Quran dipelihara oleh Allah, dan Al-Quran menjadi pembenar sekaligus menjadi tolok ukur kebenaran ketiga kitab suci sebelumnya. Maka Bapak dan Ibu, kami dulu pernah belajar itu bahwa kitab Taurat itu banyak isinya itu tentang syariat-syariat, hukum-hukum. Itu Taurat. Kalau kitab Zabur itu banyak nasihat-nasihat, akhlak-akhlak. Kalau dia kitab Injil, dia banyak lebih kepada tasawufnya. Begitu kalau dalam bahasa Islamnya lah, tasawufnya. Maka di Al-Quran mencakup itu semua. Maka inti dari semua kitab itu sudah terhimpun di dalam Al-Quran. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang dapat saya sampaikan malam hari ini terkait dengan al-imanu bi kutubihi, yaitu beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan, dalilnya ada dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 285, surah An-Nisa ayat 136, dan juga dalam hadis Jibril alaihi salam.
Maka tidaklah sempurna rukun iman kita ketika kita mengingkari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Nawawi mengatakan bahwasanya kitab yang diturunkan Allah itu ada dua. Yang pertama yang wajib kita imani secara terperinci nama-namanya, Taurat, Zabur, Injil, Quran, dan ada nama kitab-kitab yang lain yang kita tidak wajib mengimaninya secara terperinci tapi wajib secara global. Bahwasanya itu ada, dan para ulama mencoba untuk mencari tahu berapa banyak. Ada mengatakan 104, ada mengatakan 114, dan pendapat yang paling kuat menurut As-Suhaimi adalah tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kitab-kitab yang diturunkan itu sebagaimana penelaahan ulama kita, ada yang diturunkan kepada Nabi Adam 10, ada diturunkan kepada Nabi Sid itu 60 atau 50, diturunkan kepada Nabi Idris 30 sampai 50 atau 50, Nabi Nuh ada 20, Khalilullah ada 30 atau 10, ada juga Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Dan ada juga namanya suhuf. Suhuf ini yang bentuknya lembaran. Kita juga wajib mengimani bahwasanya Allah turunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim, dan begitu juga kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan terakhir, cara kita beriman dengan kitab-kitab, percaya bahwasanya Allah turunkan kitab-kitab. Kita percaya Al-Quran yang sekarang ini asli, tidak ada perubahan, dan sedangkan Taurat dan Injil terjadi perubahan. Wallahu a'lam. Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Seperti biasa ada waktu kita insyaallah sekitar 12 menit. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang sudah membaca bisa menambahkan ilmu kita. Baiklah, karena waktu sholat Isya sudah masuk, marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.